Itulah yang namanya al-jaiz, alladzi yajuzu tarkuhu wa fi'luhu. Baca teruskan taliknya saat ilmi. Ma'na fi'lil mungkin ijazalullah ta'ala lahu wa ma'na tarkuhu ibqa'uhu fil adam. Wa makna tarkihi ibqa'uhu fil adam. Jadi karena Anda pahami bahwasanya makna Allah itu berbuat mungkin, Allah menciptakannya. Apa menciptakannya? Mengadakannya dari tidak ada. Makna Allah tidak menciptakan mungkin, ibqa'uhu fil adam. Allah tetap menjadikan mungkin itu di dalam ketidakadaan. Ibqa'uhu fil adam. Ayo. Wa kullu mumkinin yajuzu aqlan fi haqqillah ta'ala fi'luhu aw tarkuhu. ولا يجب عليه عقلا فعل شيء منه ولا يستحيل عليه عقلا ترك شيء منه بل يفعل منه ما شاء ويترك ما شاء فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Maknanya selama dia itu mungkin, Allah berbuat tidak menambah kesempurnaan, Allah tidak berbuat tidak menjadikan kekurangan bagi Allah. Masya Allah wa malam yasha' lam yakun. Ayo. Yusamma kullu fi'lin min af'alihi ta'ala sya'nan lahu. Sufada huwa Ustaz Azmi, bahwasanya setiap fi'il juga dinamakan syan. Syan. Itulah makna kullu yaumin huwa fi syan. Apa maknanya kullu yaumin huwa fi syan? Kullu yaumin huwa yaf'alu af'al. Contohnya, setiap hari dia menciptakan detak jantung Anda. Setiap hari dia menjawab doa fulan. Setiap detik dia berbuat hal-hal yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatan minhu wa fadlan. Rahmatan minhu wa fadlan. Ada beberapa mazhab Isyraqiyah yang mengatakan bahwasanya kullu yaumin huwa fi syan, setiap hari Allah akan menampakkan dirinya dengan hal-hal yang ada di makhluk. Tengok. Hari ini menampakkan di Ustaz Azmi, hari ini di ini, hari ini di ini, terus. Kullu yaumin huwa fi syan, setiap hari, setiap detik Allah akan menampakkan dirinya di hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya syan menurut beberapa madzhab Isyraqiyah. Menurut Sunnah tak macam itu. Kullu waqtin huwa ar-rabbu ta'ala fi sya'nihi amrihi yudhiruhu ala wifqi man qaddarahu wa aradahu fil azal min ijadin wa i'damin wa i'zazin wa idlalil wa igna'in wa ifqarin wa isailin wa ijabat idain wa ghairi dzalik. Sejak azal Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya pada hari ini Allah akan membuat hidup fulan, melahirkan fulan, mematikan fulan, berbuat ini. Hadza huwa ma'na kullu yaumin huwa fi syan, ay annahu adhara iradatahu bi fi'lihi adhara iradatahu al-azaliyah bi fi'lihi al-hadis. Hadza huwa ma'nahu kullu yaumin huwa fi syan. Ayo. Kembali ke atas. Fa fi'lu kulli fardin min afradil mumkin wa tarkuhu jaizun wala yajuzu fi'lul mumkinati jami'an daf'atan wahidah. Dan ini adalah masalah daripada masail ilmu kalam. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu, la ya ta'ala qudratuhu untuk menciptakan semua mungkinat daf'atan wahidah. Satu apa namanya? Sekaligus tak mungkin. Kenapa? Karena mungkinat itu la nihayata lahu. Boleh menciptakan satu orang, boleh tak? Dua orang boleh. 3, 1 juta. Berapapun angka yang Anda sebutkan akan saya tambah 1. Pasti boleh. Selama orang itu boleh untuk tercipta, tidak ada batasnya, dan kita mengetahui di dalam ilmu kalam ma yatasalsal la yatahassal. Setiap yang tidak ada batas tidak akan mungkin terjadi di dunia ini. Karena itulah makna wala yajuzu fi'lul mumkinati jami'an daf'atan wahidah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan mungkinat daf'atan wahidah, oke, kita seandainya boleh. Terus Allah tak cipta apa lagi? Maknanya kudratullah sudah tak perlu ada. Karena setiap apa yang kudratullah boleh sudah dibuat. Hadza huwa. Li'annal mumkinat la nihayatalaha fa kullu ma qaddaral aqlu jawazahu fa huwa mumkinun wa fi'luhu daf'atan wahidan yuaddi ila faraghi ma la nihayatalaha wa hadza muhal. Karena intihau ma la nihayah
kalimat yang kedua bertentangan dengan yang pertama. Karena itu muhal. Baca nomor 2 Ustaz. وأيضا إيجاد الممكنات. Begitu pula selain itu adalah muhal, mayatasalsal wa mayatasalsal la yatahassal, setiap hal yang la nihayah tidak akan mungkin terjadi di dunia ini. Dan sebab yang kedua, Allah itu tidak bisa untuk menciptakan atau la yata'ala qudratuhu, la tata'ala qudratuhu bi ijadi ma la nihayata lahu. Karena apa? Ijadul mungkinat daf'atan wahidah yu'addi ila faraghi qudratillah. Ada mukudratihi ala ijadin mungkinin akhar. Kenapa? Karena setiap mungkin sudah diciptakan. Li'annahu qad aujadahu fata'ammal, katanya Syekh Said. Fata'ammal. Mulahadhah. dakhala fil jaiz bi'tsatur rusul wa laysat biwajibah kama qalat al-mu'tazilah. Falaysat biwajibah. Kama qalat al-mu'tazilah. Mu'tazilah cakap bi'tsatur rusul itu wajibah. Karena kenapa? As-shalahu wal aslah. Karena mana yang lebih baik untuk manusia? Ada Rasul atau ada Rasul? Ada Rasul. Ketika ada Rasul, Allah wajib. Allah wajib. Kalau Allah tidak melakukan sesuatu yang baik, Allah itu bakhil. Bakhil. Anda mampu, kenapa Anda tidak buat? Bakhil. Apakah Allah itu bakhil? Tak bakhil. Maknanya Allah kena irsalkan. Allah kena mengutus para rasul. Kalau Allah wajib mengutus para rasul, kita tidak wajib untuk berterima kasih kepada Allah. Kenapa wajib kok? Ketika ada di bank ada teller, apakah Anda bukan terima kasih? Tak, dia digaji. Kenapa Anda harus terima kasih? Betul apa tidak? Ada polis, terima kasih sudah menjaga rumah saya. Kenapa terima kasih? Dia digaji kok. Itu kan la syukur alal wajib. La syukur alal wajib. Sesuatu yang wajib tidak harus disyukuri. Dan itu akan bertentangan dengan Allah yang katakan wa ma arsalnaka illa rahmah. Bukan wajib alaiya rahmat. Ini rahmat saya saja. Saya boleh saja untuk tidak mengutus rasul. Karena itu ahli sunnah mengatakan mengutus rasul itu jaiz. Dia bukan wajib. Akan tapi apa? Jaiz. Allah kalau akan utus, Allah tak pun tak akan utus. Ayo. Wala mustahilah kama qolatil barohimah. Ada lagi firqah daripada zaman dahulu namanya barohimah mengatakan irsal rusul ini mustahilah. Kenapa? Lihat gaduh-gaduh yang ada sekarang ini. Sebabnya apa? Islam kan, agama kan. Maknanya kalau tak ada agama, kita akan lebih baik. Rasul membawa apa? Agama. Mustahil itu Allah. Mungkin bukan Allah itu, mungkin siapa? Tuan Azmi yang mutus mungkin itu. Allah bukan, tak mungkin Allah ingin apa sesuatu yang gaduh-gaduh macam ini. Sama dengan Sumaniyah seperti itu. Wala muktasibah kama qalatil falasifah. Wala muktasibah, yang namanya rasul itu bukan muktasabah. Maknanya orang boleh menjadi rasul. Kalau banyak misalkan kalau orang riyadhah 10.000 hari berpuasa boleh menjadi rasul, tak akan bisa. Wala dzatiyah kama qalatil karomiyah. Rasul itu dia itu dzatiyah, memang macam mana ya? Zatnya anbiya itu yang memang anbiya. Allah tidak bisa untuk tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan Rasul. Tak bisa. Zatiyah sudah. Maknanya ada semacam keterpaksaan dari Allah untuk menjadikan nabi itu nabi. Karena Allah tidak mempunyai kemampuan. Allah tidak bisa untuk menjadikan yang sudah zatnya nabi tidak menjadi nabi. Itu menurut apa? Karomiyah. Siapa itu Karomiyah? Itu adalah atuknya mazhab Ibnu Taimiyah. Atuk-atuknya itu ya siapa tuh? Karomiyah. Usulul Mujassimah. Dzatiyah itu maknanya sudah zatnya memang nabi. Jadi Allah itu hanya menampakkan saja. Esensi mahiyah adalah. Mahiyah dia sudah dzati, sudah nabi. Saya tak bisa untuk menjadikan
Contohnya, saya tidak bisa untuk menjadikan Musa itu bukan nabi, saya tak bisa. Memang zatnya Musa sudah nabi. Ahli sunnah tak macam itu. Allah boleh mengutus Nabi Musa, boleh juga mengutus Nabi Hilmi. Boleh tak kalau Allah menjadikan ada nabi? Boleh saja. Boleh. Oh, nabinya namanya Samad. Boleh tak? Boleh. Karena kenapa? Karena kenabian itu Allah yang pilih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu mana letak, di mana Allah meletakkan tu risalata. Mujassimah tak boleh lah. Allah itu memang kena mengutus Nabi Musa. Allah tak boleh apa? Pilih-pilih. Mu'tazilah macam mana? Allah kena mengutus Nabi. Siapapun nabinya, dia tak kisah. Tapi Allah kena mengutus Nabi. Mujassimah lebih teruk lagi. Allah kena mengutus Nabi dan kena Nabi yang spesifik. Kenapa? Ya karena memang dzatiyahnya bukan dzatiyah orang biasa, dzatiyah Nabi. Allah tak boleh rubah karena ada haqaiqul asya di situ. Sudah dahsyat kan, macam mana? Yang tabitah. Hah? Ada mabda yang tabitah. Ada macam seperti itu. Ada toba'i fi nafsil amr. Ada toba'i fi nafsil amr. Baca Wadihah, apa pendapatnya Mu'tazilah? Apa pendapatnya Barohimah dan Sumaniyah? Apa pendapatnya Falasifah? Dan apa pendapatnya Karomiyah? Karomiyah tak ya orang-orang nabi-nabi itu nak beribadah. Memang sudah mahiyahnya sudah nabi. Sudah nabi. Yang menjadikan dia nabi bukan Allah. Memang fi nafsil asya seperti itu. Fal barohimah wal falasifah dhallu. Adapun barohimah dan barohimah ini tak salah, dia firqah daripada Hindu. Brahma itu. Brahma. Ayo. فالبراهمة والفلاسفة ضلوا والمعتزلة والكرامية مبتدعة ومذهب أهل السنة أن النبوة والرسالة فضل من الله تعالى Fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ayo. ودخل في الجائز ثواب المطيع وعقاب العاصي Wa dakhala fil wajib thawabul muti wa iqabul asi. Dan masuk di dalam jaizat itu adalah Allah itu boleh memberi pahala orang yang taat dan memberi dosa orang yang bermaksiat. Kalau nanti dibalik macam mana? Boleh salah. Memberi dosa orang yang taat, memberi pahala orang yang bermaksiat. Terus? Hah? Jaiz boleh. Mu'tazilah tak boleh. Tak ada keadilan. Tak adil ini. Adil macam mana? Anda boleh berbuat taat, Allah yang buat. Oh tak, ketika saya berbuat taat karena Allah, saya wajib untuk masuk surga. Alamak. Kalau Allah Anda tak berbuat taat, Anda tak akan berbuat taat. Wa ru'yatullahi ta'ala. Dan begitu pula di antara jaiz adalah tengok Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tengok Allah subhanahu wa ta'ala fi'lun min af'alillah. Anda kenal? Paham? Fi'lun min af'alillah. Dan ini adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh ditengok. Kita boleh tengok Allah pada hari kiamat. Maknanya kita akan menambah ilmu kita terhadap Allah. Kalau saya cuma dengar Pak Cik Samad, sudah ilmu kata hanya sampai itu saja. Tapi ketika saya tengok Pak Cik Samad, pengetahuan saya tentang Pak Cik Samad lebih banyak daripada saya hanya dengar tentang Pak Cik Samad saja. Tengok. Walaupun saya tengok Pak Cik Samad, saya tidak akan mengetahui hakikat Pak Cik Samad. Begitu pula melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah menambah ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kesempurnaan Allah itu tidak akan ada batasnya, maka ru'yatullah juga tidak ada batasnya. Setiap hari Allah akan memberikan kita pengetahuan yang lebih banyak tentang Allah subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Yang mana ilmu itu adalah nikmat. Ilmu itu adalah nikmat. Bahkan hakikat nikmat adalah ilmu. Yang lainnya itu bukan nikmat. Yang lainnya itu dibilang daf'ul alam. Daf'ul alam.
Hakikat lezat adalah ilmu. Hakikat lezat adalah nikmat adalah ilmu. Selama ilmu itu nikmat, maka dia boleh menjadi nikmat di surga. Dia boleh menjadi nikmat di surga, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Karena itu ahli sunnah mengatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, surga, wa ziyadah, apa? Mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahli sunnah berdalil adanya ru'yah ini dengan dua dalil, al-aqli wa nakli. Akli ini punya problem. Apa akli ini? Bahwasanya segala sesuatu boleh dilihat karena satu hal, yaitu al-wujud, wa huwa dalilul asy'ari. Kenapa kita boleh melihat Anda, boleh melihat ini, boleh melihat hal-hal yang lain? Hal-hal yang berbeza boleh kita tengok. Pasti ada satu hal yang sama, persamaan. Apa itu? Imam Asy'ari cakap imma hudus wa imma imkan wa imma wujud. Tidak mungkin al-hudus wal imkan. Kenapa? Karena dua ini adalah hal adami. Hudus ini adalah wujud min adam, imkan ini adalah istiwa utorofai wujud wal adam. Dan dua hal ini adalah amrun adami. Tidak mungkin amrun adami ini menjadi ilah untuk amrun yang wujudi. Ru'yah itu amrun wujudi. Anda boleh tengok sesuatu yang wujud. Fayan hasil ilah ru'yah itu adalah wujud. Selama hal itu ada, maka Anda boleh tengok. Halilah mewujud, Allah mewujud. Selama Allah itu mewujud, boleh kita tengok. Boleh kita tengok. Itu dalilun aklinya. Hah? Tengok zat atau tengok Benar? ru'yatullah. Iya. Zat Allah ke ataupun Kamalatullah. kamatullah. Kamalatullah. Kita tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat zat Allah. Tidak akan bisa. Kesempurnaan Allah. Kita akan diberi oleh Allah pengetahuan tentang kesempurnaan Allah setiap hari di surga. Ilmu tentang kesempurnaan Allah, itu namanya ru'yah. Ru'yah di sini makna indah ahli sunnah adalah ziyadatul ilm. Apa ziyadatul? Ziyadatul ilm. Bukan tengok macam ini, karena tengok yang ada di dunia ini adalah hudus. Bukan hanya hudus, hanya untuk jisim. Karena itu Mu'tazilah cakap Allah tidak boleh ditengok, karena yang boleh ditengok hanya jisim. Mujassimah berdalil boleh diru'yah bahwasanya Allah itu jisim. Selama Allah itu boleh ditengok, maka Allah jisim. Ahli sunnah boleh tak kita cakap Allah ditengok tanpa itu jisim? Boleh tak kita itu menengok sesuatu tanpa kita berada di depannya? Boleh tak? Boleh. Macam mana? Di mimpi. Ketika ada di mimpi, apakah Anda berada di depan? Oh, saya di mimpi, saya melihat Hilmi. Apakah saya di hadapan Hilmi? Tak. Maknanya melihat itu adalah sebuah gambar yang ada masuk ke otak melewati mata. Boleh tak Allah memasukkan gambar itu tanpa melewati mata? Boleh saja. Boleh saja. Itulah takrib masalatul ru'yah. Dan ketika saya melihat ilmi, bukan saya mengetahui hakikat ilmi, tapi saya bertambah ilmu kepada ilmi melewati mata saya. Bolehkah Allah menambah ilmu saya kepada ilmi tanpa melewati mata saya? Boleh saja. Disitulah mabda'ur ru'yah. Tapi karena dalilun akli ini mempunyai masalah, ahli sunnah tidak menggunakan dalilun akli, tapi menggunakan dalilun nakli. Banyak sekali adilah nakliyah daripada Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Ijma' Asy'ariyah minimal, yakni ijma' Asy'ariyah di dalam Al-Quran pun contohnya Nabi Musa ketika meminta Allah Subhanahu wa taala lantaroni arini andur ilaik, katanya Imam Ghazali. Nabi Musa, masa seorang nabi tidak mengetahui mana yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang nabi di antara syarat berdoa, Anda tidak meminta sesuatu yang mustahil. Itu syarat berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku Tuhan. Tidak mungkin. Doa haram seperti itu. Yakni Nabi Musa tidak tahu cara berdoa, yakni. Atau mungkin Mu'tazilah yang tidak tahu. Kira-kira Anda lebih memilih mana? Memintarkan Nabi Musa atau memintarkan
Mu'tazilah itu usut Imam Ghazali. Fakhtar baina tajhil Mu'tazilah wa tajhil Musa alaihi salam wassalam katanya. Wassalam yani. Nabi Musa tanya, "Rabbi arini andur ilaik qala lan taroni. Walakin nindur ilal jabali fa in istaqarra maqamahu fasawfa." Ta'liqur ru'yah ala amrin mungkin wal mu'allaq ala amrin mungkin fahuwa mungkin. Ada yang mengatakan itu adalah doa Nabi Musa. Sebenarnya itu adalah perkara yang mustahil, tapi karena kaumnya meminta, Nabi Musa ingin menunjukkan kemustahilannya. Tak mungkin kalau itu memang mustahil akli, Nabi Musa tak akan minta kepada Allah. Nabi Musa akan langsung untuk memaki kaumnya. Ketika kaumnya meminta Tuhan, dibilang, Nabi Musa, buatkan kami Tuhan macam orang-orang itu punya Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Gila Anda. Karena tidak mungkin Allah menciptakan Tuhan untuk mereka. Karena menciptakan Tuhan adalah tanakut. Kan langsung dimaki oleh Nabi Musa. Dan hadis-hadis yang banyak, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum al-badr lailatal qamar lailatal badr. Mujasimah maknanya Allah itu macam bulan, sama-sama jisimnya, tak macam itu. Itu adalah tamsilur ru'yah bil ru'yah, lal mar'i bil mar'i. Nah, ini adalah persamaan. Anda akan jelas melihat Tuhan, jelasnya, bukan jisimnya. So, banyak sekali ahadis yang mengatakan tentang ru'yah. Terus lan tudrikul absar wa huwa lan tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Apa itu dalilnya? Ini Mu'tazilah menggunakan dalil ini bahwasanya Allah tidak akan bisa ditengok. Imam Razi membalik dari itu. Ini kan fitamadduh. Seseorang tidak bisa ditengok karena dia tidak mau orang tengok. Itu adalah kemuliaan. Anda tidak bisa tengok saya karena makom Anda masih rendah. Tapi kalau memang saya dari asal tidak bisa ditengok, itu bukan pujian. Contohnya, saya tidak bisa bertemu dengan raja. Kenapa? Karena level saya rendah. Tapi raja boleh dilihat. Dengan begitu raja akan bangga. Saya ini bisa dilihat, tapi Anda belum sampai level itu. Tapi kalau dari awal raja tidak bisa dilihat, itu bukan kemuliaan. Begitu pula kata-kata la tudrik, maknanya al-ihatoh bi jami'i haqaiqi. Dan itu adalah mahalul ittifaq baina ahli sunnah. Di akhirat pun Anda tidak akan bisa untuk ihatoh bi haqaiqillahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak mungkin untuk selain qadim. Dan inilah mujmal masail daripada ru'yah. Ada beberapa pendapat yang lebih detail tentang rudud ini, kita akan baca di kitab yang lebih tinggi. Tapi inti daripada masalah ru'yah ini adalah ziyadatul ilm. Ru'yah ini adalah ziyadatul ilm. Dia bukan melihat dengan basar, bukan itu. Dengan itu. Akan tetapi dia adalah ziyadatul ilm yang ada di akhirat. Ziyadatul ilm amma yakunu amma ta'lamu fid dunya. Dan itu adalah nikmat dari Allah, karena ilmu adalah hakikatul nikmat menurut Imam Razi, dan selain ilmu adalah daf'ul alam sahaja. Daf'ul alam sahaja. Aywa. Tapi Ustaz, kalau orang kafir itu di akhirat ada orang kafir tengok Tuhan tu je. Tak ada tengok Tuhan orang kafir. Oh. Yang ada tengok malaikat Malik, ada tengok itu. Tengok orang-orang yang mengadab dia deh. Macam mana orang-orang kafir diadab? Dia nak tengok Tuhan ini nikmat. Ketika dia tengok Tuhan, maknanya orang kafir di neraka akan mendapat nikmat. Jumpa. Hah? Apa tu ada dalam nas kita baca kan, bila Allah murka, macam mana bentuk tengok dia ru'yah tu? Memang ru'yah ni satu nikmat. Tak ada. Allah itu murka, Tuan Samad. Allah itu murka bukan maknanya Allah itu menunjukkan kemurkaannya dengan menunjukkan zatnya, bukan itu. Allah itu murka maknanya hasilnya murka, efek daripada murka. Apa efek murka? Efek murka adalah mengadab orang kafir. Itu maknanya murka. Saya murka dengan zaman, saya lempang dia.
Karena itu mahabbah, murka menurut ahli sunnah mentakwilkan dua, imma kembali ke iradah atau efek. Apa efeknya cinta? Masuk surga. Apa efeknya murka? Masuk neraka. Allah murka kepada orang kafir, maknanya Allah menginginkan murka dengan mengembalikan ke iradah, wa huwa ta'wilun qarib. Atau Allah murka kepada orang kafir, Allah mengadab orang kafir. Karena mengadab orang kafir adalah efek daripada murka. Karena itu murka boleh ditakwilkan dengan mansya, wa huwa ta'wilun qarib, atau takwilkan kepada efek muntaha, wa huwa ta'wilun ba'id. Itu maknanya Allah murka kepada orang kafir, maknanya Allah mengadab orang kafir. Dengan takwil ini la tashbiha wa syai'. Wa huwa ta'wilu Imam Sanusi di dalam kitabnya Ummul Barahin, atau takwilnya Dasuki Al-Muhasyi alaihi. Aywa. فيراه المؤمنون منزها عن الجهة والمقابلة Hadza huwa fayarahul mu'minun munazzahan. Tidak seperti yang ada di dunia, yang mana kita melihat sesuatu akan ada jihah wal muqabalah. Saya tidak akan melihat ilmi kecuali ilmi ada di hadapan saya. Ayo. وغير ذلك من الأمور العادية فكما علموه منزها يرونه كذلك. Fakama alimuhu munazzahan yarawnahu kadzalik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya ru'yah itu nau'un minal ilm. Seperti Anda mengetahui Allah tanpa ada jihah, Anda pun akan tengok Allah tanpa jihah. Kenapa? Karena ru'yah itu nau'un daripada ilm, macam daripada ilmu, ziyadatul ilm. Ayo. فرؤيته تعالى جائزة واقعة في الآخرة للمؤمنين وأما في الدنيا فجائزة عقلا ممنوعة شرعا لحديث لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما في الدنيا Adapun fi dunya jaizatun aklan mamnu'atun syar'an, karena Allah Subhanahu, karena Rasulullah SAW sudah bercakap di dalam hadis innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ini adalah hadis ketika masalah Dajjal. Di sini Syekh Said mengatakan bahwasanya mungkin yang paling banyak mengikuti Dajjal itu orang-orang mujassimah. Orang-orang mujassimah yang menyakui Allah itu jisim. Dalam mimpi boleh tak? Tak apa-apa di dalam mimpi, karena itu adalah naul daripada ilm, naul daripada ilm bidunil muqabalah. وأما في الدنيا فلم تقع لأحد كما هو المعتمد عند المحققين فكل هذا جائز في العقل لكن الشرع أخبر بوقوعها فيجب الإيمان به. Fayajibul imanu bihi. Suf, tengok baca nomor 4 rawahun Nasa'i secara cepat. رواه النسائي في سننه الكبرى عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حدثتكم عن المسيح الدجال Anil Masihid Dajjal. Aywa. حتى خفت أن لا تعقلوه وهو قصير فجاج جعد أعور مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا حجراء فإن انتبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور. Laisa bi'awar. Suf, tengok Wahabi mengatakan kalau Anda tidak tahu Masihud Dajjal, kalau kan dia Masihud Dajjal ini akan mengaku sebagai Tuhan. Kalau Anda tengok dia, ingat Tuhan kamu itu tidak apa namanya ini? Bukan buta. Tidak berjisim. Buta sebelah. Buta sebelah. Laisa bi'awar. Orang Jawa cakapnya picek. Picek ini maknanya buta sebelah. Cemil lah, cemil. Tuhan itu tidak buta sebelah. Wah, Wahabi macam ini. Maknanya tidak buta sebelah. Ada dua mata. Ada dua mata. Macam itu maknanya. Ini dia tak pernah. Orang-orang Wahabi itu tidak paham ada yang namanya qadhiyah salibah. La yastalzim wujudul maudhu, itu dia tak paham. Laisa bi'a'ma, laisa bi'a'war. Maknanya mata itu belum ketika tidak ada mata, Anda boleh untuk mengatakan hada laisa bi'a'war. Laisa bi'a'war. Musfahim, ada yang namanya qadhiyah salibah, la yastalzim wujudul maudhu. Dikira antara dua mata dan buta satu adalah kebalikan. Ya kalau tak ini ya ini. Dia tidak paham. Ada yang namanya mungkin ini, mungkin tidak ada mata sama sekali. Muswahim ada ya ini. Mantiknya masih belum sampai Allah ya. Ana pihak ya. Hadi aku pihak
Yani laisa tarafu'an. Memang hakikatnya seperti itu. Mereka macam tidak pernah tahu ada yang namanya qadiyah salibah la yastalzim wujudal maudhu. Mereka tidak ada paham apa perbezaan antara qadiyah salibah dan qadiyah maqdulatul mahmul. Mush fahim hadhil asya. Ayo. Wa innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. رواه الطبراني في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا وإنه أعور العين ليست بناتئة ولا حجراء واعلموا أن الله عز وجل ليس بعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد استدل بعض الحمقاء بهذا الحديث على أن الله تعالى له عينان Wa anna ma'na dzalika wa nafsu ma yafhamu idza qila inna lil insani 'ainan ithnatan. Intinya di dalam taklif ini bahwasanya Syekh Said itu ingin mengatakan bahwasanya la yalzam. Hal-hal seperti itu la yalzam. Luzumnya hal seperti ini mabni atas pemahaman Wahabi yang mana Allah itu jisim. Dan saya tengok di di dalam hadis dalam taklif ini mungkin yang akan banyak ikut Dajjal itu adalah mujassimah. Mana ada kata-kata ini? Sof tengok. Li anna nafyal a'ar a'am min an yakuna lahu ainani au aktsar au aqal au an la yakuna huwa ainani faqat. Lahu ainani aslan pas. Anda jangan paham bahwasanya kalau Allah itu tidak buta sebelah, maknanya Allah punya dua mata. Min aina tafham hada aslan? Huwa musfahim yani. Seperti saya contohkan sekutu Allah tidak punya tangan. Bukan maknanya ada sekutu Allah kemudian punya tangan. Ya akhi, aslan sekutu Allah tidak ada. Kalau sekutu Allah tidak ada, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki, dia tidak apa-apa. Saya boleh katakan sekutu Allah tidak ada tangan. Boleh-boleh saja karena hadza min afrodil umum. Musfahim, ada yang namanya apa? Qadiyah salibah. Qadiyah salibah la yastalzim wujudal maudhu. Wala alla hadzal hadis fihi isyaratun ila anna aktsara atba'id dajjal fi akhir zaman humul mujassimah. Saya tahu aja tuh. Alladzina ya'taqiduna anna Allah ta'ala ala suratil insan. Dulu saya pernah cakap saya di beberapa kelas. Saya tak kira beliau akan tulis di dalam taklikannya. Fahaulaihum faqat yumkinu an yadillu fayataqidu anna dajjal huwa ilahuhum alladhi ya'budunahu. Khosatan hina suduri ba'dil khawarij. Macam mana? Allah itu jisim. Sekarang ada jisim namanya Dajjal, boleh keluar apa? Mukjizat apa? Khawariqul adah. Oh, ini dia. Tuhan kita. Kita ahli sunnah dari awal Allahu laisa jisman. Dajjal khawariqul adah tidak menunjukkan ketuhanan. Khawariqul adah menunjukkan kenabian. Dajjal tidak mengaku nabi tapi mengaku Tuhan. Khawariqnya pun kharaja ala yadayhi biidznillah fanabbahumur rasul sallallahu alaihi wasallam kama yunasibu uquluhum ila dajjal ila anna dajjal a'war wa anna allaha la yaliqu bi an yakuna a'war hatta law kana ala suratil insan fi zamikun fayakunul hadis ilzaman lahum ala sabili tanazzul. Katanya ini bukan dalilnya Wahabi, bahkan ini dalil yang mengcounter Wahabi sebenarnya katanya. Ayo wa dakhala fil jaiz atas. Wa dakhala fil jaiz mura'atu salah wal aslah khilafan lil mu'tazilah fi qawlihi. Yani menurut Mu'tazilah ada yang namanya as-shalah wal aslah. Shalah ini adalah sesuatu yang baik, aslah adalah yang paling baik. Jadi maknanya ketika ada sesuatu yang Helmi ini baiknya jadi apa? Baiknya jadi ustadz. Ini jadi ustadz. Tak ini baiknya jadi engineer. Karena jadi engineer wajib bagi Allah seperti itu. Wajib bagi Allah. Ayo. Wal muradu bis salahi ma dhidduhu fasadun wal aslahu ma dhidduhu salahun. Wa'lam anna al-ijada wal i'dama wa ghayrahuma mimma yajuzu fi haqqi. Dan apa namanya shalah wal aslah ini menurut Baghdadiyun fi dunya wal ukhra, di dalam Basriyun fi dunya faqat. Dan masalah ini fihi khilafun tawilun arif. Walaysa hadza majalu bahtihi. Kenapa? Karena semua ini mabni ala annallaha
muridun. Mu'tazilah mengatakan as-shalah wal aslah luzuman ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau Allah tidak melakukan ma huwa shalahu wal aslah, maknanya Allah itu bakhil. Allah itu bakhil. Wa'lam واعلم أن الإيجاد والإعدام وغيرهما مما يجوز في حقه تعالى تسمى بصفات الأفعال، وهي عبارة عن التعلقات التنجيزية أي التعلقات بالفعل للقدرة كإيجاد زيد tunggu adzan sekejap. Sadukil Tazani dalam Syarhun Nasafiyah mengatakan di dalam mustahil al-Allahi as-shalah wal aslah, katanya wa illa lamma khalaqal kafir al-fakir al-mu'adzab fid dunya wal akhirah. Kalau memang Allah itu wajib untuk berbuat shalah wal aslah, kenapa Allah itu menciptakan al-fakir al-mu'adzab? Fakir, kafir, mu'adzab. Sudah kafir, Miskin. fakir pula. Mu'adzab di dunia, di akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa? Begitu pula walam makana lahu minnatun alal ibad. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan banyak kan dalam Al-Qur'an, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jangan Anda kafir dengan nikmat. Kalau memang itu kewajiban Allah, untuk apa Allah itu mengingatkan? Untuk apa Allah itu mengingatkan? Tak ada guna Allah mengingatkan. Karena itu memang kewajiban Allah. Berbeza kalau ini bukan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula walamma kana lahu minnatun 'alal abad wastihqaqi syukrin fil hidayah. Untuk apa Anda berterima kasih kepada Allah memberi Anda hidayah? Tak ya. Karena memang memberi Anda hidayah itu adalah kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut pendapat Mu'tazilah, tapi menurut ahli sunnah wal jamaah tak macam itu. Semuanya itu adalah fadlun wa rahmah. Katanya apa? Wala amri anna mafasida hadzal asl anni wujubal aslah bal aktsaru usulil Mu'tazilah adharu min an takhfa wa aktsaru min an tuhsa. Wa dzalika likusuri nadharin fil ma'arif al ilahiyah. Karena Mu'tazilah itu nadharnya di dalam ma'arif ilahiyah qasir. Wa rusuhu qiyamil ghaib ala syahid fi tibaihim wa ghayati tashabbuhihim fi dzalika inna tarkal aslah yakunu bukhlan wa safah. Karena mereka itu paham bahwasanya meninggalkan aslah itu bukhlan wa safah. Kenapa pemirsa katanya ahli sunnah wa jawabuhu anna man ma huwa haqqal mani' yakunu mahdhu adlin wa hikmah. Saya bakhil kalau itu kepunyaan Anda, itu hak Anda. Saya tak beri, saya bakhil safah dzulum. Tapi ini punya saya tak beri kepada Anda. Saya zalim. Hasya wa kalla. Tsumma la tasyiri katanya Imam. Tsumma la tasyiri ma makna wujubu syai' ala Allah taala id laisa maknahu istihqaqu tarikihi dzam wal iqab wa huwa dhahir. Apa makna as-shalah wal aslah wajibun ala Allah? Kalau Allah tak buat, oh Allah akan terkena azab. Siapa yang berani mengadab Allah? Wala luzuma sudurihi anhu, atau Allah wajib yasdur minhu shalah wal aslah. Apakah itu maknanya? Wala luzuma sudurihi anhu bihaitsu la yatamakkan minat tarak binaan ala istilzamihi muhalan min safah au jahl au abath au bukhl au nahwi dzalik. Kenapa? Karena sudur ala Allah al-shalah wal aslah min ghairi jawazi tarak rafdun li qaidatil ikhtiyar. Itu adalah rafd, penolakan untuk qaidatul ikhtiyar, qaidah iradatul mutlaqah minallah wa mailun ilal falsafatid dhahiratil awal. Subhanallah, ibaratul Imam Sa'adi ini jamil jiddan. Rafdun li qaidatil ikhtiyar wa mailun ilal falsafatid dhahiratil awal. Qat'an hadhihi ainul falsafah. Karena kalau shalah wal aslah sadirun anillah min ghairi jawazi tarak famal farq bainahu wa bainallah. La farqa. Kalau memang la farqa, makna itu muhal dan Anda tahu wahai Mu'tazilah. Dan dua makna ini batil, wa hadza huwal makna wujubus shalah wal aslah, fa shalah wal aslah kulluhu batil. Yang wajib adalah al-ikhtiyar minallah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi tafasil li hadhil mas'alah la yaliku bihadzal mukhtasar. Insyaallah akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang adillah as-shalah wal aslah, karena shalah wal aslah itu akan terbangun daripada yang namanya at-tahsin wa takbih al-aqliyah. Ayo wa'lam
فاعلم أن الإيجاد والإعدام وغيرهما مما يجوز في حقه تعالى يسمى بصفات الأفعال. Namanya adalah sifatul af'al. Menurut Maturidiyah namanya sifatut takwin. Sifatut takwin. Ayo. وهي عبارة عن التعلقات التنجيزية. Apa itu sifatul af'al? Sifatul af'al adalah ibarat daripada ta'alluq tanjiziyah untuk kudroh. Kudroh mempunyai dua ta'alluq, ta'alluq soluhi dan ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi sama dengan sifatul af'al, sama dengan sifatul takwin. Menurut Maturidiyah, paslah aktar wala akal. Itulah khilaf antara Maturidiyah dan Asy'ariyah di dalam masalah ini. Apakah sifatul takwin sifatul mustaqillah atau dia hanya ta'alluq tanjizi lil kudroh? Pas. Asy'ariyah tidak merasa memerlukan ifradu sifatin mustaqillah. Pas hada huwa, yani laisa huwa khilafun asli. Ayo. أي التعلقات بالفعل للقدرة كإيجاد زيد بالفعل وإعدام عمرو بالفعل وكلها حادثة لأنها جائزة وكل جائز حادث. Dan semuanya sabaun i'dam awil ijad, semuanya hadis. Dan setiap jaiz itu pasti hadis. Fasifatul af'al, ayo. Fasifatul af'al hadithatun wa laysa min as-sifatil qa'imah bi dzatihi ta'ala hatta yalzama qiyamul hawadits bi dzatihi. Fasifatul af'al haditsah. Selama dia itu haditsah, tidak akan mungkin ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan dia selama dia itu sifat? So, ketika dia itu sifat, ketika fi'il itu hadis, kenapa dikatakan dia itu sifat? Dikatakan dia itu sifat bukan karena qaimatun bidzatihi, akan tetapi shadiratun minallah. Basla aktar wala aqal. Ayo. Wa inna ma 'adduha min sifatihi ta'ala li'annaha shadiratun an qudratihi fa hiya atharun laha. Fahiya yani af'al ini hanya impact daripada kudrah. Bukan dia itu sifatun qaimatun bidzatillah. Kecuali menurut Mujassimah. Menurut Mujassimah af'alullah qaimatun bidatihi. Aywa. La annaha qa'imatun bidatihi ta'ala li'annaha ja'izatun kama 'alimta. Fal ja'izu la yaqumu bidatihi ta'ala wa li'anna alladhi yaqumu bidatihi min as-sifati ma kana lahu tahaqququn fil kharij 'ani dhihni. Malah tahaqqukun fil kharij 'ani dhihni, yang namanya ada di dalam zatnya Allah, tahaqquknya fil kharij 'ani dhihn, berbeda dengan sifatul ahwal. Bukan kharij 'ani dhihn, bal kharij 'an dzatillahi subhanahu wa ta'ala, li'annaha idhofatun ay ta'alluqat. Yang namanya fi'il hanya idhofat wa ta'alluqat. Ketika ada kudrah, ini makdur. Fi'il itu adalah nisbah antara kudrah dan makdur. Yang ada hanya dua, kudrah wal makdur. Nisbah ini tak ada. Selama dia itu nisbah dan idhofat fahiyah adamiyah. Yang ada hanya sifatul kudrah dan athar alladhi huwal makdur. Ammal wasithah bainahuma alladhi huwal fi'il fa huwa mujarrad idhofat. Hadha huwa. Laisat kadzalik li annaha idhofatun ay ta'alluqatun bainal qudrati wa makduriha wal idhofat umurun i'tibariyah la thubuta laha fil kharij. Wa li hadza la yutlaqu ala sifatil af'al al hududz bi makna al wujud minal adam ba'dal adam. Karena itu hudud ini mempunyai dua makna, kama sabaq, makna tajaddud dan makna al-hudud badal adam. Al-alamu hadits maknanya al-alam mawjudun badal adam. Sifatul af'al haditsatun maknahu annahu yatajaddad. Wa awal akhassu min ats-tsani. Wa inna ma yutlaqu 'alaiha al-hudus bi makna tajaddud wala syakka annaha mutajaddidatun fi maladzal. Karena itu wala syakka anna af'alullah sampai sekarang sampai detik ini mutajaddidatun. Karena setiap huruf dari kata daripada perkataan saya semuanya bi fi'lillahi subhanahu wa ta'ala. Baca nomor 2 hadhil faqrah. Hadhil faqrah istafadnaha min syarh al-Marighini. Wa 'alam anna Ibn Taymiyah qad awhama fi ba'd kalamihi anna as-sadat al-Maturidiyyah yaquluna bi qiyam sifat al-hadithah billahi ta'ala. So, kita sudah mengetahui yang namanya Maturidiyah mengatakan Allah mempunyai sifatut takwin. Yang mana sifatut takwin itu adalah sifat qadimah. Seperti kudrah, akan tetapi apa tugasnya sifatut takwin ini? Menciptakan makhlukot. Maknanya sifatut takwin adalah menurut Maturidiyah sifatun mustaqillah ta'alluquha bil makhlukot ta'alluqun fi'liyah tanjiziyah. Kudrah hanya ta'alluqun soluhiyah. Ketika Maturidiyah mengatakan inna lillahi sifatat takwin, Mujassimah
membelokkan makna ini bahwasanya ada af'alun hadisah qaimatun bidzatillah wa huwa pendapat Maturidiyah. Laisa ada, yang ada di dalam zatnya Allah adalah sifatun qadimah, yang namanya sifatut takwin. Aywa. Bukan af'alnya, tapi sifatnya menurut Maturidiyah. Af'al tidak berdiri pada zat. Apa? Af'al Allah tidak berdiri pada zat. Tak. Kudrat saja. Kudroh saja. Yang ada di dalam, yang ada af'al itu di luar zatnya Allah, karena af'al adalah hadithah. Menurut Mujassimah, af'alullah qaimatun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Aywa. في حين إنهم يقولون إن صفة التي بها الفعل قديمة. Walaisal af'al, yang qadim itu sifatnya bukan af'alnya, katanya Maturidiyah. Dibelokkan makna ini oleh Mujassimah, oleh Wahabi. Maturidiyah saja cakap bahwasanya fi'il itu qaimatun bidzatillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya habal. Yang ada di dalam zatnya Allah bukan af'alullah, tapi sifatullah, namanya sifatut takwin. Pas ada huwa. Aywa. مفسرا قولهم بصفة التكوين وهي المقصودة بصفة الأفعال. Sof tengok. Sifatut takwin. Sifatut takwin itu sifatul af'al, maknanya sifatun yasduru minhal af'al wa laysa hiya ainul af'al. Pas. Kama waddahnahu a'lahu wa da'a annahum yaquluna anna itsbata hadhihi sifat yalzamu anhul qiyam bil hadits billahi ta'ala. Maknanya dia nak cakap, dia nak cari kawan saja. Ini bukan pendapat saya. Maturidiyah pun juga sama cakapnya. Aina anta wal Maturidiyah ya Syekh. Maturidiyah cakap bukan af'alnya tapi sifatnya. Wala yuridu Ibnu Taimiyah min dzalik illa nusrata madzhabi alladhi yanusu ala annal hawadis taqumu bidzatillah. Ibnu Taimiyah cuma ingin cari kawan saja yang mensokong pendapat dia, yaitu al-hawadis qaimatun bidzatillah ta'ala wa huwa aidan yaqulu inna Allah ta'ala qaimatun bidzati. Dan Ibnu Taimiyah pun cakap bahwasanya perbuatan Allah itu qaimatun bidzatihi wa laysa kadzalika madzhabul Maturidiyah. Itu dia tak cakap macam itu. Anta itu iftira alal Maturidiyah pula. Wa hadza huwa sya'an Ibnu Taimiyah fi tafsiri madzahibi khusumi. Ibnu Taimiyah itu mentafsirkan dengan salah, kemudian membuat itu menjadi penyokong. Bukan hanya saya, fulan juga katanya wa hadza ijma' insan wal jin hatta al hayawana. Hewan pun boleh ijma' pula. Kama yuridu huwa la kama yuridunahum. Yuridunahum. Ini adalah apa yang Anda pahami, bukan apa yang mereka fahami. Tsumma yastagilluha ba'da dzalika fi tathbiti madhhabi fi tajsim wal jahil bi aqwalil qaum huwa alladhi yaqtaru bi aqwalihi wa mazhabihi. Katanya Syekh Said Foda. Ada yang nak tanya? Dengan ini selesailah sudah ma yastahilu 'ala Allah taala wa ma yajuzu wa ma yajib. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas fil barohin alal aqaid. Fil barohin alal aqaid. Insyaallah sudah tinggal sedikit lagi. Sabar sedikit. Ada yang nak tanya? Hidayah ta'ala mustahil. Iya. Ada dalil aqli dan naqli. La ya ta'ala bil mustahil dalil naqli. Ada. Atau Saya tak kira ada, wallahu alam, tapi dalil akli cukup. Itu lebih kuat. Karena kalau qudratullah ya ta'ala bil mustahilat tangqalibul haqaiq. Zatnya Allah boleh jadi mungkin. Zatnya Allah boleh jadi. Wa Ibnu Taimiyah lebih ada, innallaha yatasarraf bi dzatihi kama syaa. Yatasarraf bi dzatihi kama syaa. Boleh dirubah-rubah. Macam tanah liat dirubah macam ini, rubah macam ini. Allah merubah dirinya sendiri. Mungkin macam operasi apa? Plastik. Bedah plastik. Wallahu a'lam. Paham? Wallahu a'lam, saya tak tahu ada dalil akli apa, dalil nakli apa tak pasal itu. Itu kalau ada isyarat-isyarat pun mungkin yaitu isyaratnya Nabi Musa ketika kaumnya meminta untuk menjadikan Tuhan. Tuhan itu ada sesuatu yang wajib. Ketika diciptakan kan menjadi sesuatu yang mungkin. Itu dia. La ta'ala, karena itu Nabi Musa yusannik innakum qaumun tajhalun. Kalau kana fihi ma alihatun boleh gitu jadikan sebagai Kalau kana fihi ma alihatun illallah mungkin. Yani min wajhin ba'id. Pas dalilnya Nabi Musa ini adhar. Karena Nabi Musa tidak
tidak mendalilkan tapi langsung apa? Mencela. Maknanya ini sesuatu yang sangat mudah, Anda pun tak paham masalah ini. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu depan saya tak ada